Jagung merupakan salah satu komoditi tanaman pangan utama petani selain padi. Selain untuk bahan utama pakan ternak, jagung juga dapat dikonsumsi warga dalam bentuk panganan jadi. Di balik kesuburan tanaman jagung ini, ternyata banyak hama dan penyakit yang dihadapi petani jagung. Selain belalang, lalat bibit, ulat tanah, dan kumbang bubuk, juga terdapat hama baru yang terjadi pada tanaman jagung para petani di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda? Senang sekali tentunya saya Andi Muhammad Said kembali hadir menjumpai Anda kali ini di program terbaru TVRI Sumatera Selatan, yakni Zona Tani. Dan pemirsa, di Zona Tani kali ini kami akan membahas tentang tanaman jagung. Jagung merupakan komoditi tanaman pangan selain daripada padi. Nah, ternyata jagung yang sering kita konsumsi ini tidak mudah loh untuk budidayanya. Banyak kendala dari para petani. Nah, kali ini kami berada di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Kita akan menyaksikan bagaimana mengenali hama dari tanaman jagung dan juga bagaimana cara mengatasinya. Ikuti kami di Zona Tani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Aduh, ini lagi beraktivitas ya? Iya. Saya Andi, Bapak dari TVRI Sumsel. Iya, dengan siapa Pak? Pak Mus. Pak Mus. Iya. Dan satunya dengan Bapak siapa Pak? Dedi. Pak Dedi. Dedi. Ini kalau boleh bercerita-cerita sedikit ya Pak ya tentang tanaman jagung Pak ya? Iya, iya. Oke. Pak, ini beraktivitas sedang membersihkan ini Pak ya? Bersihkan rumput-rumput. Biar hama nggak naik kan? Oke. Nah, untuk membersihkan rumput ini sendiri, ini setiap kapan ini Pak? Pokok kira-kira seminggu habis nanam bersihkan. Ini mau apa? Jagung mau keluar tuh. Keluar biji nah, itu bersihkan lagi. Sering dibersihkan iya. Bu ya. Ini tanaman jagung ini sudah berapa lama ini umurnya, usianya ini? Ini 55 hari. 55 hari 55 ya? Ya, 55 hari. Artinya berapa lama lagi nih akan dipanen? 55, 70 berarti berapa? 18. Sekitar 15 hari ya. lagi ya? Oke. Nah, untuk bibitnya sendiri ini jagung tipe apa nih Pak? Tipe hibrida. Hibrida ya? Iya, hibrida. Hibrid. Nah, untuk luas lahan jagung milik Pak Mus sendiri ini berapa banyak nih Pak? Luasnya kira-kira 2 hektar. 2 hektar. Kalau 2 hektar itu penanaman jagungnya berapa banyak? 2 hektar ini kalau itu 2 box. 2 box berarti 20 bungkus, 40 bungkus. 40 bungkus? Iya. Itu bisa berapa tanaman untuk jagung, berapa batang maksud Andi? Kalau batangnya, kalau sebungkus itu 1.700 batang ya? Batang. Iya. Nah, untuk saat ini nih Pak Mus, kalau untuk jagung sendiri seperti apa nih kalau musim saat ini? Kalau musim saat ini belum kurang bagus lah. Ini karena sudah masuk kemarau ya? Kurang kemarau. bagus ya? Biasanya itu di musim-musim saat kapan? Sebenarnya kalau bagus untuk tanaman jagung. Ya musim penghujan sebenarnya yang bagus. Kalau di sini kan. Nah, kalau untuk saat ini musim kemarau, biasanya kita bisa menghasilkan seberapa banyak untuk jagung dengan lahan yang Bapak miliki Pak? Kalau musim segini, kalau musim-musim normalnya itu kalau 6 dapat 6, maksudnya 6 ton 6 ton per hektarnya. Per hektar. Oke. Tapi kalau ini, untuk kalau sekarang paling ya 4 gitulah. 4 tonan. 4 ton. Ya. Baik.
Nah untuk penjualannya sendiri nih Pak, ini biasanya kita masarkannya ke mana nih Pak? Penjualannya sudah ada pembeli ke sini sendiri. Oh sudah ada Iya, ada pembeli dari yang datang ke sini. Iya, dari Induk, nah dari pasar Induk itu ada ke sini. Baik. Nah untuk harganya sendiri kalau untuk di musim-musim kemarau saat ini biasanya di kisaran berapa Pak? Nah kalau musim kemarau harga bagus biasanya. Oh lebih tinggi ya? Lebih justru tinggi. Ya? Nah, Tapi memang kualitasnya mungkin agak Kualitas, menurun, ya. dengan produksi juga menurun Pak ya? Iya. Oke. Nah kendala yang Kendala, dihadapi pada kendalanya itu saat musim kemarau saat ini apa saja bisa diceritakan Pak? Kendalanya ulat itulah. Oh ulat. Ulat. Itu hama susah, iya. ulat. Selain Ulat. itu Pak ada lagi? Ulat sama itu nah kresek apa ini? Kresek daun. Kresek daun. Oh, nah naik gitu. Oke. Nah ini yang mempengaruhi ke tanaman jagung apa Pak? Untuk hama ulat terutama. Apakah dia juga mempengaruhi Buahnya buah? ya, buah masuk ya. Masuk biasanya ulat. Itu kan masuk gitu, udah kan? Oke. Atau juga mempengaruhi pertumbuhan besar ya? Iya, bisa. Jadi panennya bisa gagal panen Bisa Pak kalau gagal, seandainya. iya, kalau ulat. Nah, Pak Mus dan Pak Dedi ya, untuk Iya. mengatasi hama ulat ini sendiri seperti apa Pak selama ini Pak? Selama ini belum ada apa? Belum ada cara Belum ya ada cara ya untuk mengatasinya. Dengar-dengar di kebun apa kawan ada penelitian dari Unsri. Penelitian dari Unsri Iya. mungkin untuk Mungkin mengatasi hama ya. mengatasi hama ya. Nah, boleh kita Pak bantu Andi Iya, juga bisa, kita bisa, ya. lihat-lihat Ya. di kebun sebelah, siapa Iya. tahu kita bisa tahu nih bagaimana cara mengatasi hama Iya, yang ada iya, pada iya. tanaman jagung. Iya, bisa, Oke ya. Pak, Baik. yuk. Kita akan lihat yang namanya ulat penggerek. Namanya Spodoptera frugiverda, dan ini sebetulnya menjadi hama baru karena sebetulnya selama ini kita nggak pernah kasih perhatian. Nah, lihat ya, ini kan banyak gejala serangannya nih. Ini juga sebetulnya ini sudah dimakan. Nah, lihat, ini adalah gejala serangannya. Ini termasuk ini. Selamat juga pagi kita- Ibu, Oh, maaf selamat ganggu pagi, Mas aktivitasnya. Andi. Ya. Ya, Apa kabar? Andi, baik Pak, Ibu. ya, Mas. Ya. Ya, Ya Bu, ini tadi Andi ketemu sama Pak Mus dan Pak Dedi, ini Ya. salah satu petani di Ya. daerah sini. Nah tadi kan kita sempat cerita juga mengenai hama jagung nih Bu ya. Ya, Kebetulan ya. tadi katanya ada penelitian dari pihak Unsri untuk Ya. tentang hama. Ini bisa diceritakan sedikit Bu? Ya, baik. Hama Ya. jagung yang dihadapi para petani di sini. jadi begini Mas Andi, kami ini dari jurusan Hama Penyakit Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Nah, kami dengan mahasiswa ini meneliti tentang hama jagung yang sekarang dikatakan baru. Kenapa baru? Karena sebetulnya selama ini mungkin saja sudah ada di sini, tapi kita tidak memberi perhatian. Nah, barangkali Pak Mus dan Pak Dedi itu juga sering menemukan juga hama itu. Nah, hama itu Pak, itu adalah ulat ya Pak ya, ulat. Nah, ulat itu kalau yang dulu hanya memakan daun saja, sekarang ulatnya itu makan bunga, makan daun, makan pucuk di sini, lalu dia makan tongkol. Jadi semuanya itu dimakan. Nah, ini mungkin Pak Mus dan teman-teman ini kan menjadi berat begitu ya, karena apa? Kalau tongkol ini sudah dimakan, nggak ada panennya. Kalau bunga jantan ini dimakan, berarti nanti nggak bisa ada buah. Nah, oleh karena itu harus waspada Pak Mus dan Pak Dedi. Harus sering-sering ke kebun. Nanti dilihat tiap kali. Kita itu ada yang namanya pemantauan.
Nah, pemantauan itu kita lihat ada kelompok telur atau tidak. Kelompok telur nanti kita lihat itu yang baru diletakkan itu di atasnya warnanya putih, Pak. Tapi kalau nanti sudah menetas, mau menetas, jadi warna bintik-bintik butiran telur itu jadi hitam. Setelah itu dia akan menyebar. Nah, kalau sudah dia lebih besar lagi, makannya akan banyak. Ini termasuk gejala serangan yang bekas dimakannya. Ini contohnya ya, Bu? Iya, ini contohnya Mas Andi. Bahkan juga kadang-kadang bisa kita temukan di sini. Di bunganya, bahkan juga ini namanya kan awalnya itu ini bunga betina mendapat serbuk sari dari sini, jadi ini menjadi buah. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika nanti ulat itu masuk ke dalam tongkol. Kalau dia masuk dalam tongkol berarti apa? Berarti tongkol itu nanti nggak ada isinya, ya toh Pak Mus ya. Nah, setelah itu nanti kalau ini untung sudah tanaman Pak Mus nih besar ya. Kalau kecil itu biasanya bisa habis karena dia makan di tunasnya. Ya, nanti kita perlihatkan kelompok telur yang baru diletakkan dan juga kelompok telur yang sudah mau menetas. Dan contoh serangganya, ulatnya itu benar-benar kalau makan itu banyak sekali. Nah, dari telur sampai menjadi nanti kupu-kupu toh Pak, nanti ya itu hampir sebulan. Ini ulatnya saja itu bisa hampir 3 minggu, 16 sampai 21 hari. Ulatnya, jadi ulatnya itu kalau makan banyak termasuk ya, nah, termasuk rakus. Ya, nah ya ini Mas Andi ya yang harus lebih diwaspadai. Ulat ini bersifat, kita menyebutnya ada istilah polifagus. Itu artinya ulat itu makan apa saja, bukan hanya jagung. Kebetulan di sini jagung. Nanti kalau Pak Mus atau teman-teman petani menanam yang lain dari jagung akan berpindah, apakah ke tanaman padi atau ke tanaman kedelai ya. Jadi itu banyak. Oleh karena itu ya Pak Mus dan Pak Dedi, jangan lupa yang penting karena Bapak ini kan pekerjaannya petani, maka yang harus dilakukan setiap hari adalah melakukan pemantauan. Nah, saya kira ini penting ya. Jadi sekalian membersihkan rumput, ya toh. Sekalian dilihat ada nggak kira-kira ulatnya. Nah, kalau seandainya para petani melihat, oh ternyata ini ada hama ulat, bagaimana ini Bu untuk mengatasinya atau mencegahnya nih Bu? Ya. Bisa dijelaskan? Jadi seperti saya jelaskan tadi, yang pertama sambil bersihkan rumput Pak ya. Oh ada ulat, kita langsung ambil itu kalau masih sedikit, ya toh. Nah kita lihat lagi Pak, jangan langsung main. Maksudnya gini, jangan, biasanya kan petani itu kalau nggak rajin ke sawah itu kan nggak tahu apakah ulatnya banyak atau tidak. Kalau banyak itu memang boleh disemprot, tapi kalau masih sedikit jangan disemprot dulu, karena kita ada yang namanya pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu itu bisa menggunakan antara lain tadi dari monitoring, kita ambil, kita bakar, kita kuburkan gitu. Nah, juga pembersihan tempat ini, ya sanitasi, atau juga Bapak bisa nanam tanaman yang berbunga, yang nanti disukai oleh yang namanya musuhnya itu. Jadi ulat itu, hama itu pasti ada musuhnya. Kalau ada musuhnya, itu yang akan melawan ya. Namanya kita sebut parasitoid. Kalau kita punya musuh alami itu, mudah-mudahan bisa membantu Pak Mus dan teman-teman. Itu namanya sahabat petani. Nah, begitu. Ya, Pak Mus. Ya. Baik, cukup jelas ya. Mungkin Pak Mus dan Pak Dedi untuk bagaimana mengatasi hama di tanaman. Nah, selain ulat, tadi ada hama yang lain ya Pak, kalau seandainya pada saat musim penghujan. Itu biasanya hama apa Pak? Batang lah busuk. Oh gresek itu Bu. Ya. Jadi kalau hujan itu karena kelembabannya tinggi, ya toh, nanti muncul ada bakteri, ada jamur yang menyebabkan busuk. Ya memang ya, batang ya. Nah oleh karena itu memang betul Pak Mus, kita itu harus rajin untuk ke sawah dengan memperhatikan itu, supaya kita tahu bahwa
tanaman ini ada hamanya atau ada penyakitnya. Nah, ini seperti mahasiswa kami, ini Mujiono, ini dari mereka itu melakukan penelitian apa yang kamu amati? Baik. Jadi gini Bu, dari hasil penelitian yang telah kami teliti itu tanaman jagung ini di kebun petani miliknya Pak Mus sama Pak Dedik itu banyak sekali hama. Tapi yang paling dominan itu hama dari Spodoptera frugiperda. Itu jadi dia itu pemakan segala. Kemudian gejala serangannya itu seperti ini yang gejala luar. Tapi kalau misalnya dia yang di dalam itu menggorok atau masuk ke dalam bonggol. Kalau dia menyerang bagian bonggol, biasanya bonggolnya akan terlihat seperti hijau seperti ini. Tapi di dalamnya biasanya bagian bulir dari jagungnya itu biasanya kalau dibuka sudah habis atau sudah kosong. Itu yang kami amati beberapa hari ini Bu. Jadi kalau misalnya yang disampaikan tadi ya, misalnya ulatnya itu sudah masuk, itu berarti kita tuh tidak tahu lagi bahwa di dalam ini ada ulat. Ya Pak ya, kadang-kadang dari luar kelihatannya utuh, bagus, tahu-tahu di dalamnya ada ulatnya gitu ya. Jadi itu kita tidak tahu. Maka cara tadi Mas Andi kan menanyakan bagaimana cara menanggulangi. Nah, cara menanggulangi tadi pertama kita bisa saja menanam tanaman yang berbunga. Berbunganya itu warnanya yang menyolok Pak. Kuning atau orange ya, oranye itu, atau merah, nanam bunga kertas, bunga kenikir kayak gitu yang gampang tumbuh. Nah, itu nanti akan menarik. Oke, artinya di sekitar tanaman jagung ini ya Bu? Ya, bisa Oke. ataukah misalnya di ujung sini ya, atau di sebelah sana. Yang jelas bahwa dengan ada tanaman lain itu juga bisa mengalihkan. Misalnya nanti ada musuh alami yang ingin mencari nektar, apa tuh, madu ya, nah itu bisa. Begitu, atau nanti cara lain kita bisa menjebak dengan namanya nampan kuning. Kita pasang nampan di antara ini apa namanya tanaman jagung ini. Nah begitu. Lalu kayak yang terakhir, karena kebetulan di sini kebunnya luas, Bapak bisa masang namanya lampu perangkap. Karena kupu-kupu yang merupakan apa namanya setelah jadi ulat kepompong kan jadi kupu-kupu. Nah kupu-kupunya itu dia akan tertarik pada cahaya lampu. Makanya kalau malam misalnya kita pasang lampu perangkap Pak, bawahnya baskom, atasnya dikasih lampu, kasih air ya. Nah para kupu-kupu itu akan datang mendekati lampu, nanti dia akan terjebak masuk di dalam baskom air tadi. Ya, itu cara-cara sederhana untuk menanggulangi hama ini. Memang kalau nanti misalnya Bapak sudah ketemu, waduh ada 3 ekor misalnya di sini, di sana lagi ada berapa ekor, sudah banyak. Nah, apa boleh buat? Bapak harus melakukan penyemprotan dengan insektisida. Begitu Pak, ya kira-kira gitu Mas Andi, cara menanggulanginya. Ya. Sangat jelas ya Bapak ya tentang penanganan hama pada tanaman jagung ini. Terima kasih banyak tentunya Ya. sudah memberikan Sama-sama, Mas pengarahan Andi. juga untuk para Ya. petani dan kita semoga ya ini tentunya untuk para petani ini dapat memberikan produksi tanaman jagung ini lebih banyak tentunya. dan Harapan dapat kami dikonsumsi juga masyarakat. ya Pak Mus dan teman-teman, kalau ada permasalahan silahkan hubungi kami di jurusan hama penyakit tumbuhan di proteksi tanaman Fakultas Pertanian Unsri. Kami selalu bersedia membuka pintu, membuka diri ya untuk membantu para petani. Oke, Ya, baik. begitu, Mas Andi. Terima kasih banyak Ya, nih Bu sama-sama, informasinya Mas Ibu ya. Andi. Jadi Ya. kita langsung lanjut lagi ke kebunnya Pak Mus dan Pak Oke, Dedi. Oke. ya. Mari, Ya, permisi mari, Ibu. silakan. Ya, yuk. Monggo silakan.
Jadi menanam jagung di luar musimnya seperti saat ini adalah musim kemarau. Pada umumnya tanaman jagung itu ditanam biasanya membutuhkan banyak air sehingga ditanam di musim hujan. Ada keuntungan di mana kita bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang lebih tinggi dengan penanaman jagung di luar musim. Artinya bahwa nanti bisa dijual harganya lebih tinggi. Akan tetapi dengan penanaman yang berada di luar musim itu membutuhkan banyak perhatian yang ekstra. Artinya apa? Karena hama-hama yang menyerang tanaman jagung di luar musim tersebut itu akan banyak sekali menimbulkan kerugian, terutama gejala serangan yang muncul pada tanaman jagung itu sendiri. Seperti kita ketahui, jagung itu yang kita ambil sebagai jagung konsumsi biasa itu membutuhkan cukup banyak waktu, sehingga dalam waktu yang dalam pengendalian hamanya itu juga cukup menyita perhatian, dalam arti dari tanam sampai dengan akhir atau panen. Nah, oleh karena itu para petani harus waspada dengan melakukan yang pertama adalah monitoring, pemantauan terhadap hama-hama yang mungkin muncul dari awal. Seperti kita ketahui, hama tanaman jagung ini cukup banyak, dimulai dari saat bibit, ada lalat bibit, kemudian yang menyerang atau yang makan daun itu juga cukup banyak. Kemudian yang menyerang bunga itu juga kita tahu bahwa banyak ulat juga yang menyerang bunga. Kemudian kita tahu ada pemakan daun yang umum. Nah, ini kita jumpai yang namanya belalang. Belalang itu ada belalang yang bersifat musiman, kita sebut dengan belalang migrasi atau migratoria. Nah, ini juga harus diwaspadai karena ini biasanya kalau belalang ini bergerak dari daerah satu ke daerah yang lain, sehingga ini biasanya itu sudah ada laporan, misalnya sebelum mencapai Sumatera Selatan dia akan ada di daerah di selatan, misalnya di daerah Lampung gitu. Nah, hama-hama yang lain seperti hama ulat yang sekarang ini sedang menjadi bahan pembicaraan di tingkat lokal kita di Sumatera Selatan, juga di tingkat nasional, adalah yang disebut dengan ulat pemakan daun, ulat pemakan Spodoptera frugiverda. Nah, banyak perhatian yang diberikan oleh para ahli, bukan hanya di negara kita, di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Thailand, Vietnam. Nah, mereka juga baru saja melaporkan adanya serangan hama Spodoptera frugiverda. Ya, Pak Mus dan Pak Dedi, tentunya tadi kita sudah banyak mengenal ya bagaimana hama tanaman jagung ya, dan juga cara mengatasinya ya. Oke. Baik pemirsa, tadi kita telah mengenal bagaimana hama tanaman jagung dan juga cara mengatasinya. Tentunya semoga tayangan di Zona Tani kali ini dapat mengedukasi petani di Sumatera Selatan dan juga pada umumnya di Indonesia. Akhir kata, saya Muhammad Said, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.